Kenapa ya masih aja ada orang yang ngerasa ngejek orang lain itu lucu? Padahal kadang yang kalian hina itu teman-teman ya, lagi berjuang keras buat kelihatan baik-baik aja. Jadi ada mahasiswa Universitas Udayana namanya Timothy Anugrah. Dia itu ngelakuin hal tragis. Lompat dari lantai 2 gedung kampusnya sendiri teman-teman. Dan ternyata sebelum itu ya dia itu sempat jadi korban perundungan di grup WA. Isinya ya kalian tahulah, ejek-ejekan, ngeledek fisik yang bikin makin miris ya. Setelah kejadian itu, ada yang malah ngetawain. Sekarang kampusnya akhirnya turun tangan. Beberapa orang yang terlibat disanksi, nilainya dibikin D di semua mata kuliah semester ini. Tapi jujur aja teman-teman, sampai kapan kita nganggep ngejek itu cuma bercanda? Kayak kalian pikir kata-kata nggak bisa nyakitin, padahal yang kena itu bisa kepikiran berhari-hari gitu loh. Kita tuh sering banget kan ya lupa, di balik layar HP ada orang beneran yang mungkin kelihatannya santai, tapi dalamnya bisa hancur teman-teman. Sekarang bullying itu tuh udah nggak bisa dibilang kayak iseng, apalagi di dunia digital. Makanya dari aturan baru dari Kemendikbud yang ngatur soal kekerasan kayak gini tuh di kampus. Artinya bukan cuma soal etika, tapi juga udah nyentuh ranah hukum dan akademik teman-teman. Maka dari itu gue kepikiran aja sih berapa banyak orang di sekitar kita yang beneran kayak Timothy, tapi milih diem karena takut diketawain. Kadang yang kita anggap candaan kecil, buat orang lain bisa jadi luka yang besar teman-teman. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Halo Mbak, apa kabarnya? Sehat ya? Aku mau tanya deh, kamu hobinya bungee jumping ya? Soalnya kan kamu bilang nanggung banget kalau dari lantai 2. Emang kamu pernah loncat dari ketinggian berapa sih? Kayaknya kamu tipe-tipe cewek-cewek yang adventurous banget gitu ya. Makanya orang-orang yang gak pernah pondok gak usah ngomentari pondok. Makanya orang-orang yang gak pernah mondok gak usah komentari pondok. Berarti Bung Toel gak pernah jadi skuad timnas, gak usah komentari timnas. Rocky Gerung gak pernah jadi presiden, gak usah ngeritik presiden. Gak pernah jadi dokter, gak usah ngeritik dokter. Kebenaran argumen tidak tergantung pada siapa yang mengatakan, tapi pada kualitas argumen. Kualitas argumen didukung oleh logika dan data. Kalau hanya orang yang punya pengalaman langsung yang berhak berpendapat, ya berarti pemuka agama nggak boleh ngomongin soal surga dan neraka. Ada pepatah, guru kencing berlari, murid kencing salto. Nanggung banget ya bunuh diri dari lantai 2, sumpah. Kok ada manusia berakal, mahasiswa lancar banget ngetik ini. Gak punya hati. Sakit banget bacanya, namanya Timothy Anugrah Saputra. Anak yang baik, kritis, berprestasi, peduli akan negara. Mahasiswa semester 7 Universitas Udayana ditemukan terjatuh dari lantai 2 gedung FISIP, kampus Denpasar. Sebelumnya, ia dilaporkan mengalami tekanan berat dan beredar tangkapan layar percakapan grup chat mahasiswa yang meledek dirinya. Bahkan setelah ia tiada, kasus ini memanggil kita semua untuk bertanya, apakah lingkungan kampus kita benar-benar aman? Apakah ruang belajar ini juga ruang menyembuhkan? Menurut laporan, 6 mahasiswa telah dijatuhi sanksi administratif atas tindakan ejekan mereka. Tidak sepadan dan harus diusut tuntas. Tapi satu hal tampak jelas, bullying digital dan ejekan tak berempati itu bukan hanya sekejap. Mereka bagian dari pola sosial yang lebih besar. Menurut Jonathan Haidt, pondasi moral kita semakin terkikis oleh budaya digital, di mana empati kalah cepat dibanding komentar tertawa. Timothy bukan hanya nama, dia adalah, jika kita berani mengakuinya, cerminan dari kondisi generasi kita. Terpapar nilai digital yang menertawakan, bukan menguatkan. Kita tidak sadar, paparan ini mengubah otak kita, empati jadi tumpul, hati jadi dingin, dan manusia perlahan kehilangan rasa kemanusiaannya. Gimana menurut kalian? Turut berduka cita.